Ya shalom, saudara terkasih dalam Tuhan. Shalom. Kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau memasuki hadirat Tuhan, kita memuji, mau meninggikan nama Dia. Kita mau mengangkat pujian kita. Berkat kemurahan Tuhan kita boleh ada sampai saat ini, dan berkat kasih pemeliharaan Tuhan kita boleh tetap ada sampai saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Hiasi kami Tuhan dengan kehidupan kami ya Tuhan, dengan kemurahan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ya Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Untuk Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Atas kasih-Mu Tuhan, kami boleh ada Tuhan.
sembah Kau Tuhan, ku puji Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada Tuhan sampai saat ini semua karena berkat kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kau Tuhan yang selalu menuntun memimpin kehidupan kami Tuhan. Kau Tuhan yang selalu Tuhan merancangkan Tuhan masa depan yang penuh harapan bagi kami. Kami percaya Tuhan bahwa rancangan Tuhan adalah yang terbaik bagi kami Tuhan. Dan Tuhan, di tengah situasi saat ini Tuhan, kami percaya juga Tuhan Engkau menyertai kami Tuhan. Engkau tidak meninggalkan kami ya Bapa. Engkau Tuhan terus Tuhan menopang, menuntun, memimpin Tuhan setiap langkah kami Tuhan. Sehingga Tuhan kami tidak jatuh Tuhan, dan kami Tuhan tidak Tuhan Yesus terkena virus Tuhan. Kami percaya Tuhan perlindungan daripada Tuhan mengikuti setiap jemaat GBI Berkat 2 ini Tuhan. Sehingga Tuhan kami semua boleh aman dalam lindungan Tuhan. Semua kami boleh dilingkupi oleh kasih kemuliaan Tuhan yang Kau Tuhan Yesus yang berada di tengah kami Tuhan saat ini. Pimpin ibadah kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap memulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Ya shalom. Kita mempersuka kita memuji Tuhan. Karena Allah Tuhan Yesus Kristus adalah sumber segalanya dalam hidup kita. Dialah yang memberikan kekuatan, Dialah yang memelihara kita, Dialah yang menuntun setiap langkah kita sehingga kita boleh ada sampai saat ini. Biar kita semua memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan selalu di tengah kehidupan kita. Angkat pujian kita, Allah sumber kuatku. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Dan ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan banyakku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Dan ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan banyakku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan banyakku selamanya, selamanya. Haleluya. Kita mengandalkan Tuhan selalu. Tak ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti kan tetap selamanya. Sekali kata
Tuhan adalah sumber kekuatan bagi hidup kita, dan bersama Dia kita boleh melangkah selalu, dan bersama Tuhan Dia akan memberikan kita semua kekuatan dan perlindungan daripada Dia. Haleluya. Kita mau angkat sekali lagi pujian kita. Tuhanlah kekuatan kita, dan bersama Dia kita mau berjalan. Haleluya. Kaulah kuatku, kebanggaanku, dan pertolonganku. Ya. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Haleluya. Meskipun musuh di depanku rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Seribu rebah di kiriku, berasa di sisi kananku, ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku, sumber kemenangan, Kaulah kuatku. Haleluya. Bersama Yesus kita akan tetap kuat, dan bersama Tuhan Dia akan melindungi dan menyertai kehidupan kita. Haleluya. Kita mau mendengar sabda daripada Tuhan, dan kita mau selalu berharap dan bergantung kepada Dia. Tuhan adalah sumber pertolongan dalam hidup kita semua. Haleluya. Hati kami tenang Tuhan, berada dekat-Mu ya Tuhan. Kaulah jawaban dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau Tuhan yang pelihara hidup kami, Kau Tuhan yang memimpin kehidupan kami Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu. Hamba jawaban hidupku.
aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah mengikat hatiku. Ini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Oh, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Oh, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Ini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Oh, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Ini mataku tertuju padamu, rasakan kasih-Mu Tuhan. Ini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan datang kepada hamba-Nya. Dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk kekuatan, kesehatan, keselamatan, kasih karunia yang sudah Engkau berikan kepada kami semua. Sehingga pada pagi hari ini kami bisa melakukan seluruh aktivitas kehidupan kami dengan tidak kekurangan satu apapun Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya biarlah setiap firman-Mu ini Tuhan menjadi suatu kekuatan, suatu pedoman dalam kehidupan kami yang dapat menuntun kami, menguatkan kami, mengokohkan kami di dalam aktivitas kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami semakin hari
semakin diberkati oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan pada pagi hari ini Engkau berfirman lewat hamba-Mu ini Tuhan. Kau urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru, dengan hikmat, kuasa, perwahyuan yang dari Engkau Tuhan. Biar apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan, Kau berbicara lewat hamba-Mu. Biar setiap firman-Mu ini menjadi berkat bagi kami semua yang menyaksikan ibadah online ini Tuhan. Juga untuk hamba-Mu semuanya menjadi berkat Tuhan. Biar Engkau berfirman pada saat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Selamat berkumpul kembali. Selamat menyaksikan ibadah online. Walaupun semuanya hanya di rumah saja. Biar setiap damai sejahtera, sukacita, kekuatan, kesehatan, keselamatan menyertai kehidupan kita semua. Amin. Ya, kita sudah 2 bulan lebih tidak beribadah di gereja. Tentunya kita rindu kita berkumpul kembali dengan saudara-saudara seiman kita untuk dapat bersama-sama beribadah kembali di gereja. Semua ini karena ada kasus virus COVID-19 sehingga kita semua harus melakukan aktivitas di rumah saja, stay at home. Jadi semua kejadian ini sebenarnya ada maksud Tuhan, supaya kita yang ada di rumah ini, masihkah kita untuk dapat mencari Tuhan? Masihkah kita untuk beribadah pada Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan? Karena Tuhan ingin melihat masih adakah iman di bumi ini setelah gereja-gereja tidak diizinkan untuk melakukan aktivitas. Kita lihat ayatnya di dalam Yesaya pasal 55 ayat 6. Yesaya pasal 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Yang pertama adalah carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Tuhan mau kita semua yang ada di dunia ini, khususnya umat pilihan Allah, imamat yang rajani, mau mencari Dia. Amin. Mau mencari Tuhan. Dengan keadaan seperti ini Tuhan izinkan supaya kita di rumah dapat mencari Tuhan, dapat lebih intim hubungan kita dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Karena kita tahu pada saat gereja masih bebas, belum ada peristiwa virus COVID-19, banyak di antara kita semua yang melupakan Tuhan. Ada ibadah raya lebih mementingkan mencari kesibukan sendiri, mencari nafkah, bahkan mencari kesenangan sendiri. Tuhan dilupakan. Makanya saat ini Tuhan izinkan untuk sementara kita berada di rumah saja beribadah. Tuhan mau tahu masih adakah iman di bumi ini yang mencari Dia. Dikatakan firman Tuhan mengatakan adalah carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Jadi Tuhan mau kita semua mencari Dia. Dalam peristiwa keadaan seperti ini kita mencari Dia. Hanya Tuhanlah yang dapat mengubahkan, yang dapat mengakhiri masalah ini. Amin. Manusia tidak bisa melakukannya. Manusia sebagai alat yang dikasih hikmat sama Tuhan supaya dapat mengatasi peristiwa ini, masalah ini. Tapi semuanya keputusan di tangan Tuhan. Tuhan mau tahu dulu masih adakah orang-orang yang masih mencari Dia saat ini.
Kita diuji iman kita, umat-umat Tuhan, pilihan Allah, imamat yang rajani, supaya kita selalu mencari Dia. Selama Dia masih berkenan, selama Tuhan masih mau dicari, amin. Jadi saat ini kita diingatkan dengan tegas bahwa kita sebagai umat Tuhan, imamat yang rajani, kita jangan malas-malas mencari Tuhan. Tuhan mau kita semua ini setia, rajin beribadah kepada Tuhan, sehingga peristiwa ini, masalah ini bisa cepat berakhir, supaya kita dapat berkumpul kembali bersama saudara-saudara seiman, beribadah di rumah Tuhan. Amin. Saya yakin, saya dan saudara rindu untuk berkumpul kembali, karena kita nggak mau ibadah itu hanya di rumah saja. Gerak ruang lingkup kita hanya terbatas. Kita mau ibadah kita memuji Tuhan di tempatnya yang kudus, di rumah Tuhan. Jadi kita yang pertama, poin pertama adalah kita diingatkan sama Tuhan. Kita harus mencari Dia. Jangan sampai gereja sudah buka lagi, kita lupa lagi sama Tuhan. Hari Minggu ada ibadah, ada pelayanan, lupa sama Tuhan, ditinggalkan. Itulah yang menyakitkan hati Tuhan. Sudah banyak kita semua yang sudah melakukan itu. Saat ini Tuhan ingin kita bertobat. Utamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan jelas, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan padamu. Amin. Jadi yang terutama dalam hidup kita adalah cari Tuhan. Lewat peristiwa ini Tuhan mau kita cari Dia, cari Tuhan. Dia bertanya, masih adakah iman di bumi ini? Jadi di antara kita ini masih ada iman nggak untuk mencari Tuhan? Poin yang pertama adalah cari Tuhan. Yang kedua, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Jadi saat ini hanya kita minta pertolongan Tuhan supaya masalah ini bisa berakhir. Masalah ini terjadi bukan hanya di Indonesia aja, tapi di seluruh dunia. Artinya ini suatu tanda atau peringatan dari Tuhan bahwa umat Tuhan harus bertobat. Amin. Kita yang tadinya malas beribadah kepada Tuhan, kita harus rajin. Yang malas berdoa, kita harus rajin berdoa. Kita harus berseru kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan agar masalah ini cepat selesai, supaya hidup kita bisa berbahagia semuanya, melakukan apa tidak terbatas. Karena masalah ini banyak orang-orang yang menderita, sulit mencari nafkah. Jangan orang susah, orang kaya pun ada yang menjadi miskin mendadak karena masalah seperti ini. Karena apa? Mereka berusaha udah susah, semua pada ditutup. Tagihan-tagihan ada yang di tangan, duit-duit yang ada di tangan orang susah ditagih. Karyawan banyak yang di PHK. Kejadiannya banyak, kejahatan yang timbul saat ini. Jadi kita harus berseru kepada Tuhan supaya masalah ini cepat selesai, supaya hidup kita aman, tentram, damai. Amin. Hanya satu-satunya yang dapat menyelesaikan masalah ini yaitu Tuhan, karena Dialah yang berdaulat atas hidup manusia. Dialah yang menciptakan bumi, langit dan seisinya. Jadi Dia yang berkuasa. Segala sesuatunya masalah ini hanya Tuhan yang dapat mengakhiri semuanya. Dengan apa kita harus berseru kepada Tuhan? Yaitu dengan kesatuan hati, kesepakatan, supaya kita umat Tuhan ini bersatu. Jangan ada gap, perbedaan. Umat Tuhan itu harus bersatu. Jangan ada perselisihan. Sesama saudara seiman harus damai, harus berdamai.
Antara jemaat sama gembala harus berdamai. Jangan ada perselisihan. Tuhan nggak mau di antara umat Tuhan itu ada perselisihan. Karena apa? Dengan jelas kalau kita sepakat 1-2 orang berkumpul, doa kita dikabulkan sama Tuhan. Amin. Jadi kita mau diingatkan sama Tuhan saat ini, kita harus berseru pada Dia. Dengan apa? Dengan kita sepakat, dengan kesatuan. Kita lihat ayatnya di Matius pasal 18 ayat 19 sampai 20. Matius pasal 18 ayat 19 dan 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Artinya kalau kita mau doa kita dijawab, mau masalah ini selesai, peristiwa ini bisa selesai, kita harus berdoa. Dengan apa? Dengan kesepakatan, satu hati, satu kesatuan. Jangan lagi ada perselisihan, jangan ada lagi gap-gap yang memisahkan. Kita harus bersatu. Umat Tuhan harus bersatu. Tuhan inginkan kita semua bersatu. Amin. Karena dengan kesatuan semuanya itu akan selesai. Dan dikatakan apa? Kalau ada 2 orang aja di dunia ini yang sepakat berdoa meminta kepadaku, Bapa di sorga akan mengabulkan doa kita. Amin. Jadi kita harus sepakat. Jangan lagi ada perselisihan. Kalau misalnya kita punya salah sama orang, ya berdamailah dengan orang. Kalau orang lain punya salah, kita ampunin dia. Seperti Yesus juga sudah mengampuni kita. Jangan lagi kita simpan akar kepahitan, kebencian. Itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Itulah yang menghambat doa-doa kita. Kenapa doa-doa kita sering terhambat? Karena dosa kita. Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2. Jadi karena dosa kita yang menghambat. Setiap doa-doa kita itu belum dijawab. Jadi kita di sini diingatkan, kita harus berseru pada Tuhan dengan apa? Dengan kesepakatan, kesatuan. Anak-anak Tuhan harus bersatu, harus saling mengasihi, kita harus saling berdamai. Karena dengan kesatuan doa kita akan didengar oleh Bapa di sorga. Ibarat perumpamaan sapu lidi. Sapu lidi kalau hanya sebatang aja untuk membersihkan kotoran itu nggak bisa. Tapi kalau dia diikat, bergabung, disatukan, buat nyapu kotoran itu bersih. Amin. Itulah kita anak-anak Tuhan. Kalau kita bersatu, semua kejahatan, semua dosa-dosa bisa dihapuskan. Amin. Yang penting kita bersatu, kita berdoa, berseru kepada Tuhan supaya masalah ini cepat selesai. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari kalau keadaannya seperti ini aja. Karena jelas dengan keadaan seperti ini banyak merugikan orang lain. Orang banyak yang menderita. Kejahatan pada timbul. Karena apa? Mereka sulit untuk mencari makan. Tetapi kita ingat, dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup selamanya. Amin. Anak-anak Tuhan yang selalu hidupnya berkenan kepada Allah, tidak pernah kekurangan. Amin. Hidupnya akan dipelihara oleh Tuhan. Kesehatannya dipelihara, kebutuhannya dipelihara. Saya yakin saudara dan saya tidak ada yang kekurangan. Saya yakin saudara dan saya sehat semua. Amin. Jadi hidup kita harus mencari Tuhan. Jangan lupakan Tuhan. Beribadah dengan sungguh-sungguh, walaupun saat ini hanya di rumah saja. Setelah gereja nanti diizinkan lagi untuk aktivitas kembali, jangan pernah tinggalkan ibadah kita, pelayanan kita. Utamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau lagi hari Sabat itu, Minggu harus utamakan Tuhan.
Jangan ada kepentingan pribadi. Kita dahulukan kepentingan pribadi kita, kecuali yang emergensi. Misalnya keluarga kita meninggal, atau keluarga kita ada yang menikah, ya itu kita harus hadir. Tapi kalau yang hanya hal-hal biasa, kita utamakan Tuhan untuk beribadah melayani Tuhan. Yang kedua, kita harus berseru kepada Tuhan, berdoa, minta pengampunan kepada Tuhan, supaya apa yang terjadi saat ini, peristiwa saat ini bisa cepat selesai, supaya Tuhan dapat memulihkan dunia ini, Tuhan dapat memulihkan Indonesia, Tuhan dapat memulihkan jemaat GBI Berdikari 2. Amin. Biar masalah virus COVID-19 ini bisa hilang dari dunia ini dengan sendirinya, karena Tuhanlah yang berkuasa atas dunia ini, Tuhanlah yang berkuasa atas manusia. Biarlah semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan lewat ibadah online ini, untuk saudara-saudara yang di rumah, kita tetap teguh, kuat menghadapi ujian ini. Karena saya percaya waktu Tuhan adalah yang terbaik. Walaupun kita lewati banyak cobaan, kita masih dapat bertahan. Amin. Karena Tuhan yang menopang kita. Sekali lagi saya ingatkan, marilah kita utamakan dalam kehidupan kita mencari Tuhan. Banyak-banyak berdoa, tingkatkan jam doa kita. Kita harus banyak berdoa supaya Tuhan memulihkan kita semua. Dunia, Indonesia, jemaat GBI Berdikari 2, semua dipulihkan, sehingga kita dapat melakukan aktivitas kehidupan kita kembali dengan lancar, dengan tidak kekurangan satu apapun. Biarlah lewat firman Tuhan ini kita semua diberkati. Amin. Kita semakin hari semakin cinta Tuhan, semakin hari kita semakin intim sama Tuhan, karena Tuhan adalah segala-galanya bagi kita. Tuhan adalah sumber keselamatan bagi kita, Tuhan perlindungan bagi kita, Tuhan adalah kota benteng yang teguh. Amin. Saya minta Bapak Gembala doa firman Tuhan dan doa berkat. Shalom. Baik Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang saat siang hari ini tidak bersama dengan kami, kita mengerti saat ini bukanlah kehendak kita kalau kita tidak mengadakan ibadah di rumah Tuhan, tetapi semuanya ini karena masalah yang ada di dalam kehidupan setiap manusia, saudaraku. Ya, saya mendengar bahwa kasus corona ini ya sudah banyak memakan korban. Kita nggak tahu kapan akan berakhirnya ya COVID-19 ini akan berlalu dari negeri kita ini, saudara. Tetapi sebagai orang yang beriman, saya katakan, marilah kita jangan lari dari kasih Tuhan. Janganlah kita menyimpang dari pemeliharaan Tuhan. Karena apapun bisa terjadi dalam setiap kehidupan kita, tetapi kalau kita ada di dalam genggaman Tuhan, maka saya percaya segala sesuatu boleh datang dalam kehidupan kita, tetapi Tuhan akan menghalau segala sesuatunya dan Dia akan melindungi kita. Sebagaimana biasa siang ini kita sudah mengadakan ibadah online yang season ke-10 ya. Biar firman Tuhan yang sudah dipaparkan oleh hambanya Saudara Willy menjadi berkat dalam setiap kehidupan kita. Kita melangkah bersama dengan Tuhan. Apapun boleh ada di dalam kehidupan kita, saudaraku, tetapi ketika Tuhan ada di dalam pihak kita, maka kita akan menjadi pemenang. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat dalam setiap kehidupan saudara dimanapun saudara berada, yang tidak bersama kami pada siang hari ini. Kiranya Tuhan menyertai saudara dan Tuhan selalu melindungi saudara dimanapun saudara berada. Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah online ini. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kita akan mengangkat tangan kita. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan juga menyinari saudara dimanapun saudara berada. Kiranya kasih anugerah Tuhan menyertai saudara,
mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya semua kita katakan bersama-sama, amin. Kami memuji